Bagus sih Skewani karena di sini dan di sini makanya baru ada yang dapat sana. Saya berpikir memang kalau ada itu dosen-dosen yang terbukti dapat beasiswa ke luar negeri di Taiwan. Iya, itu kan pertanyaan telepon. Jadi iya, saya tapi ada yang dikirimkan ke kemarin itu di Kuala Lumpur, di Bali, kan terus itu kedokteran di Kuala Lumpur di Ceras kasih kemudian kemarin saya di sana dia utas nomor 2 di Malaysia Malaya dia masuk 200 ranking 200 dia sering iya saya dari mahasiswa itu dari mahasiswa saya ikut kalau tidak bisa mau berak jadi mereka dapat dari kesel dengan balasan ada yang jauh tunggu ada siapa lagi itu ada cek cek. Assalamualaikum. Bisa dihubungi semua supaya bisa join.
Oh, dia negeri. Saya dua mahasiswa naik ke sebelah terus dulu itu orang mau itu dia orang itu istri dia orang mati dia orang bos itu di sana itu naik ke seorang saya naik top oh jadi itu mahasiswa kayak banyak ada ininya waktu orang Bugis Jawa ya masuk dari kalau pusat 60 itu per semester satu jadi ini dari MSU khusus bagi antara seorang yang asal bicara yang mau semester jadi sekitar 600 juta sampai selesai tapi dia dapat jadi degree jadi ada ada dia 3 semester di sana iya, jadi waktu itu enggak kemarin itu sebenarnya orang itu dari itu tapi kemudian melihat dalam 6 tahun 6 tahun ya 5,5 tahun dia mau tambah lagi master biologi di sana jadi itu anak-anak kalau saya empat gelar jadi iya jadi sementara kelas dia bisa daftar master biologi di Indonesia sama jadi 4 jadi bachelor medicine SPM dokter dengan Mana di kantor? Iya, tak tahu ini bro. Assalamualaikum. salam ya Sampai ini Bu Dekan bertanya, dokter, apalagi yang mau disampaikan atau ini hanya untuk cross check hasil review? ya kita hanya pembahasan hasil review saja Prof ya Oh iya, Mas. Pembahasan hasil review bro. ya Kita bergabung. kita mulai saja ya Ya, Assalamualaikum mulai warahmatullahi wabarakatuh Prof. Iya, Bu Dekan segera. Iya. ya jadi terima kasih atas kadernya para tim reviewer jadi ini kita lakukan untuk di tahun ini karena perlu kita membahas sama-sama mengenai hasil review kita masing-masing. Kenapa? Karena yang pertama dari 2 tahun kita sudah adakan ini hibah, ternyata tingkat publikasinya hanya di bawah 50%. Jadi kita harus lihat betul yang kira-kira, terutama nanti di kelas lektor kepala dengan guru besar karena dia harus minimal Q2. Begitu juga dengan yang asisten ahli dan lektor, dia minimal Q3. Nah, ini kita mau lihat hasil reviewnya kita sama-sama memungkinkan tidak atau bagaimana dan tentunya nanti pasca ini untuk yang lalu akan kita follow up untuk sama-sama bikin workshop manuskrip eh, bagi yang belum eh, membuat manuskrip atau jurnalnya ditolak-tolak terus. Jadi ini yang kita sampaikan. Mungkin apakah ada arahnya Ibu Dekan sebelum mulai atau kita langsung saja, Prof? Langsung saja ya. Ya, Prof. Baik, silakan, Dokter. Mungkin saya sedikit kasih arahan ya. Ya, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak bisa bergabung secara offline. Tapi intinya seperti ini, bahwa saat kita melakukan penilaian atau kesimpulan dari semua review kita, yang paling penting adalah apakah
penelitian ini akan visible untuk bisa masuk di jurnal dan tentunya sesuai dengan kriteria ya kisarannya adalah Q2 dan Q3 karena yang akan masuk ke Q1 akan kita kelompokkan lagi. Nah, dari semua yang memasukkan ini tentunya para teman-teman yang sudah yang mau dikatakan jago lah, yang terbiasa melihat bahwa kemungkinan dari judul ini dengan metodologi penelitiannya tidak akan atau susah lah untuk masuk ke jurnal. Saya rasa jangan semua usulan-usulan ini akan untuk masuk, kemudian akhirnya menyiksa yang bersangkutan untuk harus berulang-ulang memasuki jurnal karena memang ada kesalahan dalam metodologi, kesalahan kemungkinan sampel. Nanti akhirnya juga ke depannya dalam 1 tahun itu akan tidak bisa maksimal untuk kita masukkan sebagai hasil dari hibah internal ini, Kak. Padahal yang kita butuhkan dari hibah internal ini tentunya adalah outcome-nya. Demikian mungkin perlu ditekankan saat ini dalam diskusi kita. Ya, baik, Prof. Terima kasih. Silakan selanjutnya saya serahkan ke Dr. Rusdina untuk kita lihat satu-satu hasilnya. Kalau ada reviewer yang di sini mungkin kita bisa bahas. Silakan, Dr. Rusdina. Ya, terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Dr. Alfian. Tabe Dek Farhan bisa di share screen. Ya, Tabe Prof, Dok. Hari ini tujuan kita mengadakan pembahasan tentang reviewer karena ternyata ada beberapa masukan dari para reviewer. Contoh, ada yang sudah direview, ternyata penelitiannya itu tidak meyakinkan kita sebagai reviewer bahwa penelitian itu akan dilaksanakan di Indonesia kah ataupun di luar negeri, tapi walaupun di luar negeri para peneliti itu harus sebenarnya bisa meyakinkan kita bahwa dana yang didapatkan ini bukan hanya sebagai double funding, tapi betul-betul nanti dananya itu dipakai sebagai matching fund dengan institusi di luar. Nah, kemarin ada beberapa masukan yang seperti itu memang kita harus tanggapi baik-baik agar supaya nanti tidak terjadi mungkin masalah ke depannya ataupun mungkin ada masalah-masalah lain. Jadi kami berharap mungkin ada beberapa masukan dari para reviewer untuk menyampaikan di sini kalau ternyata peneliti yang direview itu ada masalah atau seperti apa agar kami bisa memberikan catatan nanti karena setelah ini kita rencana akan membuatkan SK. Nah, kalau sudah membuat pembuatan SK itu kita akan lanjut ke pembuatan kontrak. Jadi tidak akan ada lagi revisi nantinya. Jadi kami mohon masukan para review hari ini untuk memberikan kami sedikit pencerahan tentang peneliti-peneliti yang sudah direview dalam beberapa minggu terakhir ini. Mungkin ada masukannya, Prof. Kemarin Prof. Daus, mungkin Tabe, Prof. Iya. Saya mungkin sebelum saya budekan untuk reviewnya dulu supaya karena kami akan ada kegiatan, budekan saya dulu baru saya. Oh iya, Tabe, Prof. Iya. Iya, kalau saya punya tugas dengan Dokter Isra, sebenarnya rata-rata layak untuk publikasi dari hasil yang dipresentasikan. Bahkan ada satu, kalau tidak salah, itu bisa kita prediksi akan bisa tembus di Q1. Kalau tidak salah Dokter Riri. Tapi waktu itu kita merasa bahwa model untuk binatang cobanya itu yang mesti dipastikan. Nah, itu yang saya tidak tahu selanjutnya tentunya ada pada peneliti. Tapi dari semuanya saya bisa mereka masukkan. Tapi tidak ada rasanya yang banyak untuk Q1. Jadi rata-rata mungkin Q3 dan Q2. Demikian kalau dari saya. Ya, terima kasih banyak, Prof. Mungkin Tabe, Prof, untuk reviewer kelompok tim 2, Prof, Tabe, Prof Agus dan tim. Bismillah. Sama mertuanya, Bupati. Ya, Assalamualaikum. Kebetulan saya kemarin sama Halo. sebagian besar dari FKH, ada juga Ya, dari Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, Tabe, Prof Ya. Daus, mungkin Prof Daus itu Tabe. Ya, saya mungkin hanya komentar
yang lain itu sebenarnya ada yang beberapa penelitiannya yang kayak bahagian dari apa? Dari penelitiannya sebelumnya. Namun itu masih worth it untuk dilaksanakan. Namun ada yang satu itu yang kurang meyakinkan. Semua sampelnya, apanya, semua modal kerjakan di luar negeri. Dan saya curiga itu bahagian dari studinya S3 tuh. Dan maksud, itu yang kayaknya kalau dari kami itu yang kalau saya itu yang saya tolak. Tapi Ya, tidak Tabe tahu atas kalau nama dokter siapa, takdir. Prof? Ya, Atas nama siapa, Prof? Tabe. dokter Hewan Fadullah. Oh iya, siap, Prof. Kami catat dan kami akan tindak lanjuti untuk disampaikan ke yang bersangkutan, Tabe, Prof. Iya, karena yang waktu kami review, kami bilang kalau kau bisa yakin semuanya kita bisa lakukan di sini, oke lah. Tapi ini semuanya di sana. Iya, Ya, baik, Prof. Ya, akan kami sampaikan ke penelitinya, Prof. Dan kalau ternyata penelitinya tidak bisa meyakinkan apa yang kita minta, jadi mungkin penelitiannya maksudnya hibahnya ditolak, ya, Tabe, Prof. Ya, iya, itu saja saya yang ya, terima kasih banyak, Prof. Daus. Izin melanjutkan tadi, ada Prof. takdir Silakan, Dok. bersamaan sama Izin, beliau. ya, Ya, melanjutkan. setuju. Kita harus berani menolak kalau memang Tabe bisa lagi istilah bahwa tidak enak ya, sehingga kita terima semua itu akan menyiksa juga yang bersangkutan sebagai peneliti ya. Iya, baik, Prof. Ya, Iya. mungkin Dokter Takdir juga, Dokter Ruslina bisa kasih komentar untuk sekalian Silakan, Dokter. kami kalau yang lain aman nih. Ya. Iya, Iya, makasih. saya kira untuk Dr. Fadullah ini sebenarnya waktu kita minta review kan, kita sudah memberi waktu untuk bisa memperbaiki karena memang dari penjelasannya bahwa ini adalah bagian dari apa yang sudah dikerjakan eh, bersama dengan eksternal. Nah, jadi ada kekhawatiran tentang double funding dan sebagainya. Jadi kita minta ada pembaharuan metodologi atau apakah parameter atau apa yang bisa membuat penelitian ini cukup berbeda dengan yang lain sebelumnya. Tapi ini saya kira tidak ada perbaikan kan. Jadi maksud saya ya boleh ditanya atau mungkin kita sudah bisa menyatakan bahwa untuk yang ini kita tidak terima begitu maksud saya karena memang menjadi bagian dari penelitian yang ada kerjasama eksternalnya. Nah, kecuali mungkin ada hal-hal yang tadi di Dokter Rusdia sampaikan tentang matching funding, ya apakah bisa seperti itu? Tapi ya mungkin harus betul-betul menjadi bagian ya dengan syarat-syarat tertentu gitu. Iya. Itu mungkin. Terus yang kedua tentang untuk Prof. Hairudin itu ini kan kemarin juga dari penjelasannya bahwa ini adalah bagian dari penelitian S3 kalau tidak salah. Nah, ini juga mungkin perlu diperjelas dengan baik ya karena hari itu ya tentu dari segi metodologi dan kemungkinan publikasi dan sebagainya ya mungkin tidak akan ada masalah ya kecuali memang eh, eh, publikasi kalau dia menjadi bagian dari penelitian S3 salah satu kandidat. Nah, tentu juga akan menjadi masalah pada ketika kita akan melakukan publikasi khusus untuk ini ya. Jadi mungkin perlu juga diperjelas hal-hal seperti ini karena jangan sampai akan ada kesulitan publikasi dan juga mungkin hibah yang kita berikan ini ternyata menjadi bagian dari proses pendidikan salah satu kandidat. Nah, itu apakah memungkinkan atau tidak? Nah, kenapa umpamanya kemudian justru kenapa tidak umpamanya kalau memang kandidat kita itu adalah dosen kita yang ber-NIDN atau NIDK, apakah memungkinkan dia memasukkan bukan pihak lain gitu seperti Prof. Haik mungkin sebagai promotor atau kopromotor. Nah, itu yang perlu mungkin diperjelas untuk hibah yang untuk ini untuk kasus yang ini. Ya, itu mungkin dari kami dua hal memang yang ya kemarin makasih. Ya. Abe, Iya.
menurut saya kalau ada penelitian seperti itu, kalaupun dia adalah promotor, tetapi mahasiswa yang bersangkutan itu harus masuk dan paling tidak dia adalah mahasiswa dan dosen kita. Iya, baik Prof. Nanti kami akan tindak lanjuti. Dokter Rusdina mungkin dicek penelitiannya Dokter Suci nih, dosen luar biasanya di Derven. Setauku nggak masuk di anggota atau masuk ya? Lupa saya lihat. Iya, Kalau dia tidak masuk tidak bisa. masuk jadi Farhan namanya. Tapi kalau dia misalnya bagian dari itu masih memungkinkan, oh, menurut saya sih tidak ada masalah, Dokter Takdir, kalau dia dimintakan hibah untuk hal tersebut. Yang pasti dia punya SK, tapi bukan sebagai bukan sebagai apa itu? Dia adalah dosen kita dengan NIDN, bukan dosen luar biasa. Dia sebagai anggota saja. Ya, cuma nanti publikasinya bagaimana Prof? Apakah tetap Prof Hai nomor 1 namanya atau Dokter Suci? Kalau mau pakai untuk S3-nya tidak bisa. Kalau bukan namanya pertama. Mungkin ada solusi Prof Tabe. Mestinya yang lalu itu kita menerapkan bahwa bisa bagian dari penelitian S3, tapi tetap yang harus menjadi siapa? Nama pertama adalah orang yang punya S3 sebenarnya. Itu bisa kan, sebenarnya bisa. Oh iya, bisa Prof. Kita Artinya membantu, ya, memungkinkan. iya, Malah tapi bukan Prof Hai jadi nama pertama. oh iya, iya Prof. Jadi artinya biar Prof Hai yang masukkan di situ, tapi kalau untuk mahasiswa S3-nya nanti publikasinya itu bisa mahasiswa S3-nya yang nama pertama Prof Tabe. Iya. Oh Yang iya, pasti dia adalah bagian utama dari penelitian itu. iya siap Prof. Iya. Ya. Nanti ini Prof. Iya. 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 Iya, makasih banyak Prof masukannya. Ya, Tabe mungkin tim 2 Tabe Dokter Yeni dan Prof Agus Tabe. Iya, terima kasih. Kemarin yang mencuat pertanyaan itu, kalau misalnya dia memang cuma Q3 atau Q4 targetnya, tapi sepertinya dia memungkinkan untuk Q1, itu apakah ada penambahan dana? Karena yang kita dengar-dengar kemarin kan yang 50 bisa ditingkatkan ke 100. Nah, apakah yang 25 itu bisa jadi 75? Mungkin pertanyaan begitu, karena kemarin ada yang potensial juga karena dia melanjutkan penelitian yang sebelumnya di tahun sebelumnya sudah masuk Q1. Nah, kami anggap itu memungkinkan untuk lanjut lagi ke Q1. Bagaimana Tabe, Prof? Mungkin Prof Herani atau D3 Iya. Tabe Prof. Jadi kemarin itu memang untuk yang hibah Q1 hanya untuk yang punya portofolio pernah Q1. Iya, yang Dokter Yeni bisa dipakai? siapa namanya? Tapi dari FKH saya lupa juga namanya itu. Saya Sudah buka pernah dulu. ada tulisannya di Iya, di jadi Q1. tahun lalu dia sudah dapat hibah, tapi karena dia belum memungkinkan untuk, dia belum LK ya, jadi dia masih dapat dananya yang 25. Iya. Tapi yang tahun lalu itu dia bisa masukkan ke Q1. Oh iya. Iya, itu. Iya, Jadi, saya kira. Oh iya. iya, kerja Kalau saya kira kalau memungkinkan Prospektif. karena punya portofolio pernah ya bahkan kalau sering gitu ya untuk Q1 memungkinkan, saya kira dia bisa kita kita untuk masukkan untuk yang skema tambahan begitu. Tapi nanti Bagaimana, Prof? apakah langsung ditambah atau nanti dimasukkan? Nanti setelah jadi Q1-nya dia pakai dulu ini yang 25 juta nanti setelah. Begitu Prof ya, Prof Heradi kemarin yang kita bicarakan, jadi nanti di belakang baru dikasih tambahannya. Iya. 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 Satu lagi mungkin, jadi tadi yang kesimpulannya bagaimana kalau yang S3, karena kebetulan ada juga yang masih sementara S3 dan Tadi Dok, menurut Prof Herani kesimpulannya untuk S3, contoh Dokter Yeni sebagai promotor memasukkan dana hibah ini dapat 50 juta. Tapi ada mahasiswa S3 yang ternyata dosen juga di Parasit yang kita bimbing. Nah itu dimasukkan di anggota dan nanti kalau publikasi untuk outputnya bisa nama mahasiswa S3-nya ini yang pertama. Mungkin yang pembimbingnya kayak kita sebagai promotor itu corresponding author saja Dok Tabe. Itu tadi menurut Prof iya. Herani. Tapi kalau misalnya memang mahasiswanya ini yang jadi ketua tim Ji, berarti tidak ada masalah Iya, ya? tidak ada Oh, masalah. oke, Iya, oke. iya. Sip. Ya, Iya. saya kira dari kelompok 2 tidak ada. Oh iya, terima kasih banyak Dok. Iya. Tabe, Prof Dok mungkin dari tim 3. Tadi sudah mungkin Dokter Alfian Tabe. Ya,
Kalau dari kami untuk eh, saya kira juga hampir semuanya tidak ada masalah. Kemarin saja ini karena di eh, yang Prof. Andi Muhammad Ihsan ya sempat itu karena Prof. Iya, Habibah. iya itu gimana? Itu residen. Ya, itu memang penelitian akan dijalankan oleh residen, tetapi yang menjadi ketua tim nanti yang menjadi Prof. Ihsan. Ya, jadi coba dicek itu anggotanya. Jadi ini residen yang akan menjalankan. Tapi itu tadi itu Dr. Asfika Anis Anwar. Jadi nanti Prof. Ihsan yang tetap menjadi nama pertama, sedangkan corresponding authornya dari residen itu. Jadi saya kira kesepakatan kita itu untuk mereka yang terlibat di hibah walaupun bukan nama pertama nanti dia tetap bisa menjadi syarat untuk tugas akhir. Ya, kalau yang lain saya kira tidak ada masalah di sini. Yang kebetulan yang kami review itu mereka-mereka yang sudah pernah ikut hibah yang lalu dan sudah publish semua. Nah, kecuali yang baru ini kayak Dr. Ashari Akbar, Dr. Ashari Bahar, kemudian yang satunya lagi, coba. Dr. Aristianti juga sudah, jadi ini bagian dari S3 by Research-nya dan yang lalu juga dia sudah publish. Jadi tinggal publish terakhirnya ini untuk sudah ada datanya tinggal eh, diolah. Begitu pula dengan Dr. Ansori Sahlan juga ini untuk S3-nya. Cuman saya tekankan bahwa ini hibah harus ada publikasinya di tahun ini. Jadi jangan menunggu misalkan karena dia S3 nanti tahun depan ya, tapi harus tahun ini dia sudah publikasi. Ya, mungkin itu dari kami. Ya. Terima kasih banyak Dr. Alfian. Ya, tabik selanjutnya timnya Prof. Rina, tabik Prof. Ada Prof. Rina online tadi. Tabik Prof. Rina, mungkin ada masukan tentang ada reviewer penelitiannya, Prof. Tabik. Ya, tapi kalau mungkin nanti Prof. Rina bisa bergabung, mungkin selanjutnya tim 6, tabik Prof. Dok. Nadia mana dia? Tapi izin tadi tentang saya tambahkan tadi sedikit Dr. Alfian tentang anggota tim hibah yang dari residen. Ya, silakan Dok, tabik. Maksudnya begini, ini kan nanti residen akan ikut pada tim hibah ini. Kemudian ya, yang saya ingin perjelas dulu mungkin bahwa eh kalau kalau apa namanya itu tadi kemungkinan publikasinya, maksudnya jangan sampai ada residen ini nanti kemudian masuk dalam tim, kemudian persoalan pada publikasi, apalagi kalau pamannya pembimbingnya atau ketua timnya adalah lektor kepala dan guru besar, yang artinya butuh publikasi kualifikasi yang lebih tinggi. Ya, seperti pengalaman kita yang lalu kan katanya 50% yang tidak bisa belum bisa selesai publikasinya. Nah, maksud saya ini harus ada plan B-nya juga nanti ke depan karena jangan sampai adik-adik residen ini sudah ikut membantu penelitian ini tapi kemudian jadi terhambat penyelesaian pendidikannya. Nah, itu yang apa namanya yang mungkin perlu dicermati nanti ke depan. Artinya mungkin pada monitoring evaluasi triwulan kah atau apa nanti kita perlu melihat ulang hal itu. Jadi bisa jadi catatan bagi tim peneliti. Ya, itu mungkin tambahan saya. Cuma kekhawatiran jangan sampai tim presiden yang masuk di tim ini akan terhambat di masalah publikasi karena kualifikasi publikasi yang lebih tinggi. Ya, makasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Takdir.
Mungkin tim selanjutnya Tabe, mungkin ada Prof. Emma sama Dr. Fikri. Tabe, Ya, Prof. tunggu Dok. dulu, saya jawab dulu, Dokter Takdir. Jadi, eh, ya ini memang tentunya bukan residen-residen semester akhir yang eh, ikut dalam hibah ini. Kalau dia residen semester akhir, terus masalahnya terhambat sama penelitiannya, tentunya akan bermasalah juga nanti sambil menunggu ya. Tapi ini kan yang kita harap bahwa tahun ini, di tahun ini seharusnya itu bisa dipublikasi. Nah, karena Prof. Ihsan yang menjadi ketua, karena dia Prof. Ihsan, jadi kan minimal Q2 harusnya ini karena dananya lebih besar, 50 juta. Nah, kalaupun misalkan, saya sampaikan ke Prof. Ihsan, kalaupun misalkan ada beberapa data yang residen pakai untuk ini silakan saja. Tetapi yang kita tekankan bahwa publikasi harus bisa diselesaikan di tahun ini, ya, sesuai kewajibannya dosen karena yang bertanda tangan kontrak adalah dosennya, bukan residen, begitu. Iya, itu maksud saya, Prof. Takdir. Jadi sebenarnya mahasiswa yang ikut semua ini, ya dia bisa saja menjadi eh, mendapatkan manfaat dari publikasi ini, publikasi untuk tugas akhirnya, tetapi yang ditekankan yang kita buru adalah yang bertanda tangan kontrak, yaitu dosennya. Ya, itu dok. Ya, makasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Alfian, Dr. Takdir. Mungkin selanjutnya ke tim Prof. Rina. Kalau tidak ada mungkin ke tim 6, Prof. Emma dan juga Dr. Fikri. Iya, tim saya yang Silakan. bisa saya, iya. Nah, dulu. Oke, jadi yang tim saya ya ini semuanya sih nggak ada masalah ya, kecuali ada Prof. Suryani. Mana sih Prof. Suryani ya? Jadi Prof. Suryani ini dia mau memakai suatu ekstrak dari makanan apa ya? Saya lupa apa sih judulnya nih dia. Si kukumber. Apa sih si kukumber ini? Teripang, toh? Teripang. Nah, teripang ininya sampel yang dia mau berikan langsung ke manusia. Jadi teripang ini dia ekstrak, kemudian dia bikin dia campur dengan makanannya nanti. Dia langsung ambil ke sampel-sampel pasien kanker serviks. Jadi kanker serviks itu kan kekurangan protein ya. Jadi dia mau tambah itu di makanannya. Banyak sekali pasiennya. Dia maunya berapa ratus orang gitu ya. Saya agak tidak yakin ini penelitian yang ini karena pertama langsung ke manusia toh. Kemudian yang kedua dia belum pernah cobakan di hewan dan yang lainnya seperti itu juga. Meskipun mungkin ini teripang ini bisa aja ya teripang ini makanan sehari-hari seperti itu ya. Ya kita berharap ini tidak toksik, tidak ada efek samping karena kan memang orang makan gini teripang. Nah, masalahnya yang ininya adalah saya berpikir tidak mungkin akan ada masalah dari etiknya. Kemudian yang kedua waktunya. Kemudian yang ketiga adalah biayanya. Karena dia masih mau ekstrak, kemudian dia buat menjadi apa ya kayak kayak bubur seperti itu. Kemudian baru dia mau cobakan ke manusianya. Kemudian nanti dia akan ukur darahnya pre dan post. Jadi yang ini Ji, yang Prof. Suryani Ji, malah ujung-ujungnya Prof. Suryani ngajak saya untuk masuk di timnya dengan mengubah tim toh, ada yang dia keluarin, ada yang dia masukin gitu ya. Karena berpikir mungkin saya yang bisa mencarikan dan memeriksakan serviksnya itu karena nanti pasien akan juga dilakukan pemeriksaan serviks, pemeriksaan PA. Pertama saya berpikir 50 juta tentu tidak cukup. Karena ada segala macam pembuatan ekstrak banyak sekali besar kini. Kemudian yang kedua ini ke manusianya gitu. Itu yang ini Ji yang saya agak ragu waktu itu apakah mungkin tidak bisa langsung mau publikasi dalam tahun ini.
Karena kan pasti ini penelitiannya lama ya, karena manusianya ini masih diikutin pasiennya ini. Pasiennya ini juga sudah harus di screening sebelumnya, dia sementara kemo. Kemudian kita kasih ini. Bisa saja mungkin nanti dia lanjutkan ke tahun kedua ya, nggak tahu. Itu. Ini Ji, yang lainnya nggak masalah. Yang lainnya bagus, nggak masalah. Ya, terima kasih banyak Prof. Rina. Mungkin ada tambahan Dr. Alfian? Oh, tidak bisa diselesaikan tahun ini, Prof. Mungkin tahun depan saja baru dikasih. Iya, Iya kan? menurut saya seperti itu. Jadi dia harus bikin dulu tuh ekstrak. Di laboratorium pertama dia harus mengumpulkan dulu ini teripang dari laut. Atau mungkin dia beli jadi, nggak tahu. Kemudian dia ekstrak itu di satu laboratorium lain, bukan di kita. Bukan di kita. Terus di MIPA kan di mana. Habis itu setelah ada itu baru mencari pasien. Baru dia minta saya carikan pasiennya, ada hasil PA-nya, kemudian pasien ini sementara kemo dan segala macam urusan PA baru dikasih lagi nih. Jadi saya pikir bagaimana kalau dia bilang dia sudah akan mulai ya. Tapi bagaimana kalau dia mulainya tahun depan baru kita kasih, bagaimana kah? Ya, tapi Prof, mungkin hanya tambahan sedikit. Tapi kalau yang teripang ini si cucumber, saya juga pernah bergabung dengan farmasi untuk penelitian super cucumber. Iya, Ini sebentar sekali, Prof. Kita bikin oh ekstrak. begitu. Malah kami kirim ke Jogja waktu itu, karena mereka memang di situ dan itu hanya 1 minggu sudah selesai. Dan kalaupun mau begitu. pasien ini bisa visible tahun ini menurut saya. Begitu ya. Oke, Masalah. Pade. Iya. Oke, Pade. Saya Malah pikir sudah banyak yang publikasi kisah itu tentang si cucumber ini. tentang si cucumber ya. Oke. Oke. Pina, ya. Oke deh. Kalau begitu ya Pade. Kalau dilihat nggak masalah ya oke lah ya, dikasih aja. Ya, terima kasih banyak Prof. Dr. Alfian. Mungkin kita lanjut ke tim berikutnya, Prof. Hikmah dan Dr. Ahmad Fikri. Tabe Prof. Dok, mungkin ada masukan Prof. Tabe. Ya, Assalamualaikum dok. Ya, silakan Dok, silakan. Ya, izin dok, karena Prof. Emma sepertinya lagi berhalangan untuk hadir, saya wakili Prof. Emma. Untuk kelompok kami itu hanya 3 tim saja dok, Prof. Tidak ada timnya dari Pulmo, Dr. Patul, kemudian dari Neuro, Dr. Gita, dan juga dari internal Prof. Nini. Dari ketiganya kami lihat visible untuk dilanjutkan penelitiannya, dan juga dari sebelumnya Prof. Erani timnya sudah pernah publikasi untuk hibah yang tahun lalu, Prof. Dok. Jadi untuk ketiga tim ini visible untuk kita lanjutkan penelitian seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Dr. Fikri. Artinya semua aman Dok ya? Iya. Iya. Ya, makasih Dok. Ya. Tabe untuk tim selanjutnya Prof. Din dan juga Dr. Sari Juwita. Tabe Prof. Din mungkin bergabung lewat Zoom. Oh, karena tidak ada, mungkin Dokter Ita bisa mewakili Dok Tabe. Iya. Oke, terima kasih untuk tim yang kami review. Pada dasarnya semuanya bagus. Kami kemarin cuma ada beberapa perbaikan untuk metodologi yang terlalu banyak hal variabel yang mau diteliti tidak sesuai dengan uangnya. Terus demikian juga target, kadang yang mereka misalnya cuma dapat 25, langsung dia tulis kuis 1. Saya bilang ke mereka, silahkan kami tidak akan membatasi, tetapi kami tetap pakai dulu target dasar Q3. Tetapi kalau Anda bisa di atas itu silahkan. Dengan saya bilang kemarin, sesuaikan dengan uang yang Anda dapatkan dan jangan sampai memberatkan Anda. Jadi untuk tim yang kami review tidak ada masalah untuk penyelesaian sesuai dengan dananya masing-masing, saya kira seperti itu. Ya, terima kasih banyak Dokter Ita. Ya, Tabe untuk tim selanjutnya, untuk tim saya dan Dokter Ika. Mungkin Dokter Ika ingin memberikan masukan, Tabe Dok? Ya, kalau tidak ada, saya mewakili tim kami. Untuk tim kami hanya ada beberapa sebenarnya, yang paling banyak sebenarnya mahasiswa S3 kita ataupun dosen-dosen kita sendiri. Nah, sewaktu kita review, ternyata penelitian yang mereka masukkan itu bukan penelitian S3-nya.
Nah, waktu kami memberikan masukan, nah di situ baru mereka berubah pikiran bahwa bisa tidak saya ganti proposal saya untuk penelitian S3 saya. Ya, saya bilang harusnya seperti itu, Dok. Kan rugi kalau kita meneliti ternyata bukan bagian dari S3-nya. Nah, di situ ada beberapa, pertama Dokter Aco Anestesi, kemudian Dokter Widita, dan Dokter Triania Stuti. Nah, di situ ada 3, tapi mereka insya Allah akan memperbaiki proposalnya untuk diganti ke judul penelitian S3-nya. Karena menurut kami sayang kalau bukan bagian dari penelitian S3-nya, karena kan beliau itu dosen, mereka-mereka itu dosen di kita, dan ini kan tujuan kita memang untuk mensupport mereka untuk menyelesaikan penelitian S3 mereka. Jadi kalau dari tim kami, Prof. Dok, Tabe tidak ada masalah, semuanya aman. Ya. Mungkin selanjutnya ke tim selanjutnya. Ya, timnya Prof. Dwi dan juga Dr. Bahrul. Silakan Prof. Dok, mungkin ada masukan. Ya. Tabe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang di tim kami tidak ada, jadi semua bagus kemarin. Tidak tahu kalau Prof. Bahrul, cuman beberapa ada penelitian yang mungkin terlalu rendah targetnya. Kita minta naikkan outputnya ke misalnya Q2. Kemarin kan ada yang Q3, Q4, jadi kita minta naikkan targetnya. Itu saja mungkin. Dok, saya lupa. Ya, terima kasih Dokter Rusdina. Jadi kemarin kami mereview dari kedokteran hewan, kemudian dari psikologi, kemudian eh, staf kita di Fakultas Kedokteran juga eh, kami review. Ada memang satu proposal mungkin dari psikologi itu kami arahkan untuk outputnya supaya dia lebih meningkat untuk outcome publikasinya. Jadi eh, kalau kami nilai kemarin tuh yang kami nilai itu rata-rata mungkin kurang yakin dengan hasil penelitiannya sehingga kami memberi masukan-masukan karena memang kan diarahkan untuk review itu memberi masukan-masukannya juga untuk bisa lebih baik seperti itu. Jadi kami berikan masukan-masukan. Kemudian untuk Dokter Yunus dari eh, neurologi itu sebenarnya bagus ini. Saya melihatnya cukup kohort dalam konteks stroke itu cukup bagus. Hanya karena dia ini belum ada fundingnya, jadi tidak memungkinkan juga untuk diakomodir semua variabel yang dia usulkan. Jadi saya minta beliau memilih yang mana menjadi prioritas dan memungkinkan outcome yang lebih besar untuk publikasinya. Jadi karena terlalu banyak variabel yang saya kira dengan dana yang ada juga tidak mencukupi juga. Jadi sangat jauh dari apa yang dibutuhkan dan belum ada fundingnya juga. Ya. Ya, jadi saya sarankan untuk dipilih yang mana kira-kira menurut karena ini kan bidangnya di neurologi yang kira-kira up to date di bidangnya dia dan mempunyai prospek untuk publikasi yang lebih tinggi indeks Scopus. Saya kira itu Dr. Rusdina, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Prof. Dwi dan Dr. Bahrul. Ya, Tabe untuk tim selanjutnya, Dr. Pejo dan Dr. Yunialti. Tabe silakan, Dok. Ya, terima kasih banyak Dokter Dina. Jadi kalau dari tim kami itu tidak ada kendala, alhamdulillah. Jadi memang beberapa dari 6 yang kami review, kami sudah berikan beberapa masukan. Kayak tadi juga ada yang agak lebih rendah dia punya target karena memang masih lektor, tapi visible sebenarnya untuk dilakukan untuk di Q2 ataupun juga Q1, tapi tadi kami cuman kemarin kami kasihkan saran kalau memang visible untuk bisa dilanjutkan dulu ke ditembak dulu Q2-nya karena dia juga masih sebenarnya di lektor dan asisten ahli, bisa dicoba dulu Q2 kalau misalnya beruntung insya Allah terpublish ya alhamdulillah, tapi kalau tidak dia punya cadangan di Q3. Jadi kemarin itu kami banyak berdiskusi memang terkait output, tapi alhamdulillah semuanya menyanggupi untuk
di progress report itu sudah terlihat. Jadi kami kemarin sudah menyusun timeline juga, sama-sama berdiskusi penyusunan timeline bagaimana supaya nanti ini di November semuanya sudah bisa menghasilkan output, Dok. Insya Allah kami kawal juga. Baik. Terima kasih banyak Dr. Yuni dan Dr. Pejo. Selanjutnya tim Prof. Irfan dan juga Pak Ikhlas. Silakan Prof. Mungkin Pak Ikhlas bisa memberikan masukan ya, Tabe. Ya, baik. Terima kasih banyak, Dr. Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu kami mereview 6 tim dan kalau saya menyimak arahan-arahan dari Dr. Irfan itu secara substansif itu tidak ada yang krusial. Ada beberapa rencana riset itu yang paling disorot itu oleh beliau itu terkait sampel yang mungkin perlu dipertimbangkan karena agak-agak sulit kalau menurut beliau. Kalau dari saya sendiri kemarin itu saya cuma karena ada beberapa tim itu dok yang belum pernah mempublish hasil penelitian sehingga penekanannya perlu mungkin mencari jurnal yang betul-betul relevan dengan rencana penelitian. Tapi overall secara prinsip tidak ada yang substansif di tim kami. Demikian, Prof. Dok, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Ikhlas. Ya, kita sudah mendengar semua masukan dari para reviewer dan ada beberapa yang akan kita tindak lanjuti untuk akhirnya kita akan membuatkan SK dan juga penandatangan kontrak insya Allah mulai minggu ini sampai minggu depan. Ya, Tabe, Prof. Dok mungkin ada arahan atau masukan lagi sebelum kita mengakhiri rapat kita hari ini? Ya, Tabe, Prof. Dok, kalau tidak ada mungkin saya persilakan kepada Dr. Alfian mungkin untuk menutup kegiatan rapat kita hari ini. Ya. Tidak ada beberapa yang juga yang kayak kedokteran hewan kita harus cari dulu. Baik, saya kira sudah selesai untuk review kita dari berapa proposal itu? Coba di 59. Ya, 59 eh, proposal ini mungkin ada satu tadi yang jadi catatan mungkin perlu dipanggil kembali penelitinya untuk memastikan atas nama Dr. Hewan Fadlullah ya untuk di mungkin nanti mekanismenya dia akan eh, mengajukan ulang cuman ini harus cepat gitu. Hari ini harusnya. Iya, kalau bisa dalam hari ini dihubungi untuk bisa supaya SK bisa keluar cepat, kemudian tanda tangan kontrak kalau perlu paling lambat minggu ini atau minggu depan hari Senin atau Selasa kita sudah tanda tangan kontrak dan bisa cair dananya gitu. Karena ini agak telat nih dari eh, dari yang kita rencanakan jadwalnya. Kemudian rencana untuk pelatihan reviewer. Terus terang ini kemarin mepet-mepet waktunya kita mau ada pelatihan reviewer ya untuk ini. Tapi tidak apa-apa nanti kita akan dekatkan eh, mungkin 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Jadi sebelum ada untuk progres report supaya kita juga dapat gambaran dari workshop atau trainer nanti apa-apa saja yang kita tekankan untuk mereview sudah masuk ke progres. Jadi mulai dari awal proposal, progress report dan laporan akhir final report itu nanti kita buat dan insya Allah berarti wakil dekan yang baru karena bulan depan. Ya, nah ini mudah-mudahan bisa selesai segera supaya juga peneliti kasih ini sudah bulan Mei. Mudah-mudahan kita bisa cepat cairkan juga anggarannya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadiran semua dokter-dokter, profesor yang telah ikut dalam tim Pokja Riset dan Inovasi dan juga eh, menjadi sekaligus tim reviewer kita. Dan mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadirannya, baik yang online maupun offline. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan gitu kayak bagaimana itu anunya paling di Zoom tahu? Iya.
Foto dulu deh ya. Yang di Zoom juga penting kan. Nanti tambah-tambah kata-kata.